Barreskrim Polri telah melakukan upaya penggagalan atau pengungkapan kasus terkait dengan illegal mining dengan modus menggunakan kontainer yang dikirim dari Kalimantan Timur menuju Surabaya. Sedikitnya sudah terjadi kerugian senilai 5,7 triliun. Memang pada prinsipnya kontainer atau batu bara ini dibekali dengan dokumen yang sah. Namun asal usul barang diduga kuat berasal dari kawasan IKN, yaitu di KM 48 atau Semboja yang kita kenal dengan Bukit Suwarto, dan ini luasannya cukup signifikan, sehingga pada kesempatan ini kami mengundang dari seluruh stakeholder yang mempunyai kepentingan dan tugas. Kenapa ini kita undang semua? Karena menurut kami bahwa IKN merupakan marwah dari pemerintah. Jadi kita harus clear dan cleankan, tidak ada lagi kegiatan-kegiatan ilegal, khususnya penambangan yang ada di kawasan IKN. Kartanegara Provinsi Kaltim kemudian dikumpulkan dalam stok room untuk dikemas menggunakan karung, lalu dimasukkan ke dalam kontainer dan kemudian diangkut menuju terminal Pelabuhan Kaltim Karingau, terminal KKT. Setelah berada di terminal pelabuhan, kontainer batubara tersebut diberikan dokumen resmi dari perusahaan pemegang usaha produksi IUP sebagai salah satu syarat untuk mengirim batubara. Dokumen tersebut digunakan seolah-olah, ya, ini perlu digarisbawahi bahwa dokumen tersebut digunakan seolah-olah batubara tersebut berasal dari penambangan resmi atau pemegang IUP. Penambangan sudah berlangsung cukup lama, dan ini menjadi perhatian pemerintah kita. Ya, penambangan ini sudah dimulai sejak tahun 2016, sebagaimana yang kita dapat dari foto citra satelit yang kita peroleh. Potensi kerugian berdasarkan hasil kolaborasi bersama ahli dalam proses penyidikan, yaitu rekan-rekan dari pihak kementerian, kami mendapatkan estimasi perhitungan potensi kerugian atas volume batu bara yang hilang akibat ditambang secara ilegal dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2025, karena Taman Hutan Raya Bukit Suwarto merupakan wilayah pencadangan negara dengan biaya kerusakan hutan seperti kayu yang merupakan tanah bumbu pelepasan karbon dan pengendalian erosi. Ada beberapa yang sudah bisa kami sampaikan pada rekan-rekan. Yang pertama adalah biaya hilangnya batu bara akibat pertambangan dari 2016 sampai 2024 ini mencapai 3,5 triliun. Kemudian total biaya kerusakan hutan dalam hal ini kayu seluas 4.236,69 hektar, ini adalah 2,2 triliun. Untuk kerugian lingkungan akan dihitung kembali karena ini merupakan hutan konservasi. Kemungkinan besar dan pasti kerugiannya akan lebih besar karena di variabel untuk penghitungan hilang biaya kerusakan ini tidak hanya dari pohon saja. Nanti akan dijelaskan secara detail oleh rekan-rekan dari Kementerian, Otoritas IKN, Surveyor Indonesia, dan Polda Kaltim. Yang saya hormati Direktur Pengendalian Kerusakan Hutan Kementerian. Setelah berada di terminal pelabuhan, kontainer batubara tersebut diberikan dokumen resmi dari perusahaan pemegang usaha produksi IUP sebagai salah satu syarat untuk mengirim batubara.
dokumen tersebut digunakan seolah-olah, ya, ini perlu digarisbawahi bahwa dokumen tersebut digunakan seolah-olah batubara tersebut berasal dari penambangan resmi atau pemegang IUK. Kami berhasil mengamankan 351 kontainer dengan perincian 248 kontainer. Sudah kami lakukan penyitaan di depo Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ini. Sementara yang 103 kontainer masih dalam proses pemeriksaan dokumen di Pelabuhan KTT Balikpapan. Jadi yang 103 ini belum sampai atau belum diberangkatkan. Namun demikian kita sudah amankan untuk pendalaman lebih lanjut. Pasal yang kita persangkakan terhadap para tersangka yaitu inisial YH dengan peran menjual batu bara yang diduga berasal dari kegiatan penambangan tanpa izin dijerat dengan pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara dengan ancaman hukuman 5 tahun dan denda 100 miliar rupiah. Terhadap tersangka inisial CA dengan peran membantu saudara IH menjual batu bara yang diduga berasal dari kegiatan penambangan tanpa izin dijerat dengan pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral batu bara, Yunto pasal 55 KUHP terkait penyertaan dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda 100 miliar rupiah. Terhadap tersangka inisial MH dengan peran membeli dan menjual batu bara yang diduga berasal dari kegiatan penambangan tanpa izin dijerat dengan pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara dengan ancaman hukuman 5 tahun dan denda 100 miliar rupiah yang telah dijabarkan ke program Kapolri berkomitmen akan melakukan penegakan hukum secara profesional dan dari TNI, SDM, lingkungan hidup, kehutanan, dan otorita IKN dalam rangka menjaga sumber. Pertama adalah biaya hilangnya batu bara akibat pertambangan dari 2016 sampai 2024 ini mencapai 3,5 triliun. Kemudian total biaya kerusakan hutan dalam hal ini kayu seluas 4.236,69 hektar ini adalah 2,2 triliun. Nanti ada sesi tanya jawab, jadi biar nanti tanyanya nggak